Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, topik kita ini kelihatannya kontroversi nih pada saat ini. Apakah kita boleh menyanyikan lagu-lagu dari battle music? Mungkin banyak dari kita yang nggak tahu battle music itu apa. Tapi saya rasa topik kali ini nggak perlu dijelaskan lagi, terutama mungkin karena kita tahu atau kita sudah dengar lagu-lagu dari battle music yang terkenal, salah satunya ialah lagu The Goodness of God. Hmm. Banyak yang dinyanyikan lagu ini di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan. Pertanyaannya ialah, apakah kita boleh menyanyikan lagu-lagu dari battle musik? Mungkin buat bagi saudara-saudara, kenapa enggak begitu ya? Nah, tentunya kali ini saya mengundang orang yang cocok untuk diajak ngobrol mengenai hal ini, yaitu Pendeta Jimmy Setiawan, pendiri WOW, Wonders of Worship Ministry dari Jakarta. Saya sapa dulu Pak Jimmy. Pak Jimmy, apa kabar? Kabar baik, Pak Kian. Kabar baik, para pemirsa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kelihatannya mukanya segar nih. Habis makan apa Pak Jimmy? Lebih tepatnya habis mandi. Makanya Atau masih belum makan kelihatannya ya? belum sempat, belum sempat. Belum sempat makan ya? Iya, Pak Jimmy, boleh boleh tolong update kegiatan Wow yang terakhir ini apa nih? Yang heboh, yang besar atau yang mungkin interesting buat Pak Jimmy? Apa yang bisa direfleksikan? ya, thank you Pak Kian sudah bertanya. Jadi kami baru saja menyelenggarakan satu event besar. Kami jadi penyelenggara dari acara konser ulang tahun ke-25 tahun dari Aboda Band. Ya, jadi Aboda Band ini memang partner kami sudah cukup lama, Hmm, belasan tahun. Dan hmm, mereka mempercayakan kami sebagai penyelenggaranya. Jadi persis Sabtu kemarin, tanggal 10 Agustus. Gitu. hmm, Ya, itu yang hmm. terakhir, Pak Kian. Baik, baik. Ada berapa banyak orang yang datang? Mungkin bisa sedikit cerita. Ya, kalau total saya lupa persisnya, tapi rasanya ada 300-an orang gitu. 300-an orang ya, puji Tuhan. Ya, Yap, ya, yap, yap, totalnya yap. ya, totalnya ya, termasuk performers dan tamu Mm-mm, dan mereka yang beli mm-mm, tiket dan mm. volunteer, ya total yang hadir itu 300 lebih. Apa highlight-nya Pak dari acara itu? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Iya, eh, secara khusus konser itu memang dirancang begitu rupa, banyak sekali lagu-lagu him klasik ya yang diangkat, dikemas secara Hmm, modern. hmm, Intinya kami ingin mengatakan bahwa him klasik itu bukan hanya hmm, secara teks masih relevan sampai sekarang, tapi secara musikal masih tersedia hmm, begitu banyak hmm, ruang untuk di aransemen ulang, untuk di ya, apa, untuk olah kembali sehingga bisa hmm, menjangkau generasi-generasi sekarang yang mungkin secara genre musik berbeda dengan generasi yang sebelumnya hmm. begitu. Wow, ini saya yakin topik pembicaraan kita ini cocok sekali karena kita berbicara mengenai bukan hanya Musik. musik, tetapi juga ini lirik begitu ya. Ya, 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 Dan juga setuju. latar belakang dari si pembuat musik atau publisher Betul. dari musik ini, dan kita akan bicara mengenai satu kontroversi di Amerika, kelihatannya kontroversi nih mengenai battle music begitu ya. Mungkin Pak Jimmy bisa tolong kasih tahu pertama-tama latar belakangnya dulu begitu ya. Jadi siapa battle music ini dan juga kenapa nih kita membicarakan hal ini? Bisa silakan Pak Jimmy bisa tolong jelaskan kepada kita. Iya, sebetulnya rekan-rekan bisa lihat juga di internet ya mengenai battle Hmm, music dan hmm, battle church atau gereja battle itu yang khususnya yang ada di ya, California ya di hmm, apa itu kalau nggak salah di kota Redding itu hmm, dengan pendetanya Bill Johnson itu ya. hmm, hmm, Ya tapi singkatnya adalah em, sebetulnya kontroversi itu kan dimulai dari gerejanya ya dari battle hmm, church-nya khususnya hmm, sang pendeta itu
gembalanya itu Bill Johnson ya, yang Hmm. ditenggarai memang ada beberapa pengajarannya yang ya katakanlah questionable begitu ya, Hmm. patut Hmm. dipertanyakan dan sebagainya. Sekali lagi kalau untuk detailnya rekan-rekan bisa lihat Hmm. sendiri di internet. Hmm. Nah, ini terasosiasi dengan battle music jadinya, karena battle music Hmm. itu kan sebetulnya berasal dari battle church itu ya, Hmm. namanya saja sama kan battle gitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Battle music ini kan kayak semacam production house ya, production Hmm. house yang merilis banyak lagu-lagu rohani juga. Hmm. Nah, jadi Hmm. kontroversinya itu ya karena itu ya, Hmm. khususnya di Amerika. Sekali lagi saya setuju dengan Pak Kian ya tadi Hmm. menggarisbawahi ini di Amerika cukup heboh Hmm. begitu ya. Hmm. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di internet, cukup banyak pandangan yang pro dan kontra. Ya, Hmm. pro dan Hmm. kontra itu. Silakan dibaca aja Hmm. banyak itu di internet ya. Intinya Hmm. ya khususnya yang kontra nih ya, saya sebut dulu Hmm. dengan yang kontra dulu nih, yang tidak Hmm. setuju. Ya, Hmm. mereka Hmm. mengatakan misalnya, ya kalau kita pakai lagu-lagu battle music, berarti kita sedang Hmm. menyetujui ajaran-ajaran dari battle church ya, yang Hmm. menjadi inti dari battle music itu, ajaran-ajaran yang Hmm. kontroversial itu gitu. Hmm. Hmm. Atau ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita pakai itu berarti kita sedang membiayai nih. Kan kalau kita pakai, Hmm. kalau di Amerika kan ada copyrightnya sangat kuat ya. Jadi harus ada Ya. bayar fee dan segala macam. Nah, Hmm. itu kan berarti kita semacam mensupport Hmm. gereja yang memberikan ajaran-ajaran dalam tanda kutip ya, ajaran-ajaran yang Hmm. sesat misalnya begitu. Ini Hmm. ini ini, ini Hmm. argumentasi pihak yang mengatakan no to semua lagu-lagu dari battle music gitu kira-kira. Hmm. Hmm. Iya, Itu iya, itu iya. itu gambaran kontroversinya. Iya, dan tapi tentunya juga banyak yang pro terhadap Oh, battle yes. battle church dan juga battle music Betul. ini. Pak Jimmy bisa tolong jelaskan kenapa mereka bisa pro terhadap hal ini atau terhadap battle music atau terhadap battle church begitu loh. Iya, mungkin kalau saya bisa fokuskan ke musiknya dulu deh ya, Iya, bukan ke battle. Nah, kalau ke musiknya itu kan, ya karena lagu-lagunya sendiri, ya misalnya kita sebutlah lagu-lagu yang terkenal ya, dan iya. dalam konteks Indonesia ya yang sudah sering dinyanyikan, misalnya lagu Hmm. The Goodness of God itu, Hmm. kemudian ada lagu lagi Living Hope itu juga yang Hmm. cukup populer dinyanyikan di banyak gereja, bahkan gereja-gereja Injili Hmm. di Indonesia Hmm. gitu ya. Hmm. Hmm, Hmm. ya sejauh yang mereka lakukan itu karena ya karena lagu-lagunya bagus, Hmm. sesederhana itu ya, karena liriknya Liriknya memang liriknya oke begitu ya. oke, liriknya itu Alkitabiah ya, Hmm. kemudian Hmm. musiknya juga bisa dinyanyikan oleh jemaat ya, artinya Hmm. memiliki karakteristik nyanyian jemaat gitu. Hmm. Hmm. Relatif mudah dinyanyikan oleh jemaat dari berbagai Hmm. generasi, kemudian juga Hmm. apa itu menarik secara musikal juga estetikanya Ya. gitu. Jadi itu yang pro ya, yang pro itu. Iya, iya. Jadi ini kelihatannya kontroversinya adalah kalau misalnya saya bisa perjelas itu ada gereja yang boleh dikatakan ya dalam pengajarannya kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tetapi juga ada production house di mana memproduce atau menghasilkan lagu-lagu yang berdasarkan atau yang berasal dari orang-orang yang mungkin involved di dalam gereja ini. Nah, Ya, bagaimana nih Pak kita mencermati hal ini? Ini sepertinya sebuah kontroversi. Jadi di satu pihak begitu ya, ada orang yang mengatakan, ah saya nggak peduli mau lagunya dari mana, yang penting kata-katanya oke. Saya tidak ya, peduli kalau misalnya gerejanya atau production house-nya itu didukung oleh gereja yang mungkin agak kontroversial, atau ya. saya cukup sadar begitu loh. Jadinya saya conscious bahwa saya nggak apa saya nggak bisa mendukung atau membeli lagu-lagu Hmm. tersebut karena dengan membeli lagu-lagu tersebut saya mendukung gereja itu dengan pengajarannya yang saya mungkin tidak setuju. Gimana menurut Pak Jimmy? Pandangan dari Pak Jimmy dari kontroversi ini apa yang harus Ya, kita sikapi? ya, thank you Pak Kian. Hmm, Saya mau kasih disclaimer dulu ya. iya, Disclaimernya adalah ini pandangan saya ya, pandangan saya iya, pribadi. Tetapi tentu saja iya, pandangan saya ini tidak saya ambil secara arbitrary atau secara sembarangan iya, begitu ya. Saya juga sudah iya, mempertimbangkan ini cukup hmm, lama begitu. Dan saya juga sempat berdiskusi dengan beberapa rekan ya, hmm, eh, hmm, yang ya saya sangat
percaya dengan credentials-nya dalam hal teologi Hmm. maupun dalam hal musik gereja begitu. Jadi ini Hmm. pandangan saya pribadi. Jadi bagi Hmm. pemirsa yang berbeda, it's okay, nggak apa-apa. Hmm. Hmm. Jadi kalau pandangan saya begini, mungkin saya mulai dari hal-hal yang kita setujui bersama dulu, ya. Hmm. Misalnya Hmm. dari 1 Tesalonika 5 ayat 21 itu, yang mengatakan Hmm. ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, gitu ya. Hmm. Jadi tentu kita semua setuju bahwa kita sebagai anak Tuhan kita harus terus melakukan disiplin of discernment, ya. Jadi kita Hmm. harus terus menguji hal-hal yang kita terima, yang kita Hmm. consume dan segala macam itu, ya. Itu yang Hmm. pertama. Kemudian yang kedua, saya juga eh, eh, apa eh, eh, tahu bahwa memang ada yang namanya Hmm. pengajaran sesat, ada ya, Hmm. bahwa ada yang Hmm. namanya Hmm. kesesatan gitu ya, kan firman Tuhan juga Hmm. berulang-ulang mengatakan itu sejak dari mulut Hmm. Tuhan Yesus sampai surat Petrus, surat Timotius dan segala macam itu Paulus ya Hmm. mengatakan ada nabi-nabi palsu, ada ajaran sesat dan segala macam. Jadi memang kita Hmm. sebagai anak Tuhan juga harus waspada. Ya, jadi ini Hmm. satu hal yang kita harus sama-sama ketahui terlebih dahulu. Hmm. Tetapi di sisi Hmm. yang lain, kalau kita bicara tentang lagu, maka ini sikap Hmm. saya ya. Lagu itu Hmm. bagi saya yang paling penting itu lihat liriknya. Hmm. Lihat Hmm. liriknya dulu ya. Pesan apa yang disampaikan itu ya. Hmm. Hmm. Dan kalau liriknya itu adalah Alkitabiah, ya artinya Hmm. ya tidak melanggar atau tidak keluar dari jalur-jalur pengajaran firman Tuhan yang utama ya. Saya garis bawahi kata yang utama karena kalau kita Hmm. bicara dari sisi doktrin itu kan ada doktrin primer, Hmm. ada doktrin Hmm. sekunder gitu ya. Nah, yang Hmm. primer itu misalnya apa? Tentang ketuhanan Yesus, tentang Hmm. apa dua natur Yesus, tentang keselamatan hanya di Hmm. dalam Kristus, tentang Hmm. Trinitas, tentang keselamatan itu semata-mata anugerah bukan usaha manusia. Nah, itu kan doktrin Hmm. yang primer ya. Hmm. Hmm. Nah, selama tidak keluar dari jalur yang Hmm. primer itu, bagi saya lagu Hmm. itu layak dan sah untuk dinyanyikan. Hmm. Gitu. Hmm. Ini pandangan Hmm. saya ya, sah untuk Hmm. dinyanyikan. Nah, Hmm. bagaimana Hmm. dengan kalau misalnya yang produce atau Hmm. terasosiasi, katakanlah misalnya dalam kasus ini adalah battle music Hmm. gitu ya. Uh, Hmm. Nah, kalau pandangan saya begini, pandangan saya sekali lagi, eh selama lagu itu Alkitabiah, silakan Hmm. tetap pakai. Silakan tetap pakai. Hmm. Em, Loh, kalau gitu kita mendukung dong Hmm. ajaran-ajaran misalnya Hmm. battle gitu ya. Yep. Eh, Yep. Menurut saya tidak sesederhana itu, tidak sesederhana Hmm. itu. Nah, Hmm. disinilah saya mau menyerukan kepada para pemimpin gereja ya, daripada Hmm. kita sibuk untuk bilang no, bilang larang ini, larang itu ya. Sebenarnya ada Hmm. satu tugas yang jangan kita lupakan, yaitu membekali Hmm. jemaat di dalam pendalaman tentang doktrin yang penting. Nah, bagi saya Hmm. ini lebih urgent untuk kita lakukan. Karena begini, kalau jemaat kita itu mantap di dalam pemahaman Hmm. doktrinalnya, nggak usah khawatir. Hmm. Walaupun mereka menyanyikan lagu-lagu yang diproduksi oleh Battle Music begitu ya, mereka nggak akan Hmm. dengan mudahnya, misalnya jadi percaya apa yang dikatakan oleh Bill Johnson atau yang diajarkan Hmm. oleh Battle Church gitu. Ya, Hmm. jadi itu. em, Ya, sebab begini, Pak Kian. Hmm. Sorry, Hmm. saya agak sedikit lebih lebih ini ya, panjang dikit ya. Sebab begini, Silakan. eh, Silakan. sebab kita akan sulit draw the line. Kita akan sulit Hmm. untuk menarik batasan kalau memang kita mau mau melakukan hal-hal, misalnya kita nggak boleh pakai lagu ini gara-gara Hmm. misalnya berasal dari sumber yang questionable gitu ya. Ya. Maka kita akan sulit sekali dan itu akan membuat diri kita repotnya bukan main. Saya kasih contoh, Hmm. 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 misalnya gini deh, lagunya Martin Luther tuh. Martin Luther siapa sih yang nggak kenal, ya kan? Ya. Bapak Hmm. reformasi gereja Protestan itu ya. Hmm. Misalnya lagu terkenal itu A Mighty Fortress is Our God ya, Allahku adalah Hmm. benteng yang. Nah, rekan-rekan tahu nggak bahwa Martin Luther itu di Hmm. di tahun-tahun terakhir hidupnya ya, Hmm. dia itu eh, memiliki pandangan yang sangat-sangat negatif terhadap orang Yahudi Hmm. ya. Jadi dia termasuk Hmm. antisemitis. Gitu. Nah, Hmm. apakah Hmm. artinya berarti kita nggak usah pakai lagi lagunya? Karena dia sangat benci tuh Hmm. orang Yahudi. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Jadi ada semacam rasisme juga begitu ya. Dan Ya. Ya. terjemahan A Mighty Fortress is Our God itu yang sering dipakai di gereja Injili itu kan terjemahannya dari Hmm. Frederick Hedge. Hmm. Kalau rekan lihat ya, itu Frederick Hmm. Hedge itu sebenarnya adalah seorang Unitarianism. Hmm. Dia dari gereja Unitarian yang tidak percaya pada Allah Hmm. Trinitas. Nah, coba ayo. Hmm. Apakah Hmm. kita nggak pakai terjemahan itu? Padahal masih dipakai sampai sekarang kan di gereja Injili. Betul. Misalnya lagi, Betul sekali. Hmm. misalnya lagi lagu It Is Well With My Soul, ya, Hmm. nyamanlah Hmm. jiwaku.
sangat kita sukai itu. Banyak gereja-gereja Injili sangat menyukai lagu Hmm. itu. Di PPK juga ada, bukan? Hmm. Yang dikarang Horatio Spafford itu, Spafford. Yep. Yep. Nah, kalau kita lihat biografinya, ternyata beliau ini universalis, tidak Hmm. percaya pada neraka, begitu ya. Hmm. Dan bahkan ada Hmm. pandangannya tentang Roh Kudus yang cukup cukup kontroversi juga ya. Hmm. Dan Hmm. dan disinyalir ada juga ada masalah dengan penggelapan keuangan di dalam pelayanan dia gitu. Apakah artinya Hmm. kita nggak pakai lagu dia gitu? Oh, Hmm. Hmm. banyak sekali Pak Kian. Ini bisa Hmm. merembet kemana-mana kalau kita mau konsisten. Ya, ini akan Hmm. merembet Hmm. kemana-mana. Misalnya, apakah kita beli buku yang dari orang non Kristen misalnya? Hmm. Apakah kita akan makan di restoran yang Ya. bukan pemiliknya bukan Kristen? Wah, ini akan panjang nih. Kalau mau bicara Ya. begitu harus konsisten gitu kan? Gitu. Hmm. Hmm. Jadi, Hmm. jadi di Hmm. Amerika itu kan marak dengan istilah cancel culture itu ya, dengan Ya. fenomena cancel culture ya. Kalau nggak politically correct maka kita harus nggak pakai gitu, kayak Twitter, Facebook Hmm. ya, mereka kan Hmm. itu apa itu pro apa abortion misalnya gitu ya. Hmm. Hmm. Pro Hmm. abortion, apa kita nggak pakai Facebook, kita nggak pakai Twitter. Yep. Yep. Wah, ini Yep. cancel culture kalau kita jalani dengan konsisten, hidup kita akan susah bukan main gitu. Hmm. Hmm. Tapi sekali Yep. lagi kita tidak jatuh pada ekstrim lain ya, artinya kita naif, kita pakai segala sesuatu gitu ya. Betul. Tentu, balik lagi ke topik bahasan kita, kalau bicara lagu, Hmm. cek baik-baik, uji Hmm. baik-baik liriknya. Hmm. Kalau liriknya itu bagus, misalnya lagu The Hmm. Goodness of God. Saya Hmm. periksa lagu itu, liriknya, oh itu lagu itu baik-baik sekali secara Betul. alkitabiah. Hmm. Bagus sekali Hmm. bicara tentang kebaikan Tuhan, bicara tentang belas kasih Tuhan, bicara tentang Tuhan Hmm. yang selalu mengejar kita, orang-orang berdosa yang tidak pernah putus asa terhadap kita. That's a Hmm. very biblical song. Hmm. Hmm. Itu sebuah Hmm. lagu yang sangat alkitabiah Yep. gitu. Ya, Yep. itu sih yang kira-kira. Ya, baik. Wow, ini jadinya membuat kita juga untuk kita bersama-sama merefleksi begitu ya, bukan hanya soal lagu battle music atau bukan hanya lagu The Goodness of God, tetapi Hmm, semua lagu yang kita pakai begitu ya. Jadinya ada sebuah guideline yang harus kita sama-sama nih Pak terapkan ketika kita betul. para pemimpin gereja, para pemimpin puji-pujian untuk mungkin lebih melihat kembali lagu itu apakah lagu itu adalah lagu yang memang alkitabiah, apakah lagu yang sound secara teologi dan kira-kira apakah dari Pak Jimmy sendiri ada sebuah guide begitu yang bisa diberikan kepada para pemimpin gereja untuk bukan hanya memilih lagu begitu ya, karena udah pusing mungkin mau lagu apa nih buat persekutuan, langsung cabut sana, cabut sini. Betul. Tetapi apakah ada guide begitu dari Pak Jimmy sendiri yang bisa membantu kita bersama-sama untuk kita memilih lagu-lagu ini? Ya, yang pertama tadi ya, liriknya harus Hmm. alkitabiah, gitu ya, Ya. alkitabiah dan kita waktu menguji lagu itu juga harus objektif ya. Seringkali kita tuh karena udah nggak suka pada sebuah, misalnya ya lagu Hmm. ini dari kalangan karismatik, karena udah nggak suka Hmm. maka kita cari-cari kesalahannya, misalnya gitu ya. Hmm. Hmm. Persoalannya gini, segala sesuatu kalau kita cari kesalahan pasti ketemu ada kesalahannya. Kita bisa ceritain kesalahannya gitu ya. Betul nggak ya? Iya, Pak iya, Kian aja betul. cari kesalahannya mungkin Manusia di berdosa ada gitu. yang mengarang. Iya, jadi kita tuh jangan Ya. jadi faulty finder gitu. Faulty finder, Hmm. berry picking apa Hmm. picking ya, berry picking itu ya. Cherry picking, Ya. cherry picking. Jadi Cherry picking, kita ya. cari-cari kesalahan akhirnya juga ketemu juga gitu ya. Yang Hmm. mana Hmm. sebenarnya nggak salah-salah juga gitu. Yang pertama itu Hmm. liriknya ya, secara Hmm. alkitabiah. Yang Hmm. kedua, juga jangan lupa perhatikan tentang apakah ada kecocokan dengan tradisi gereja kita, tradisi Hmm. pengajaran maksud saya begitu. Tadi Hmm. saya sudah sempat mention, sudah sebut soal doktrin primer dan doktrin sekunder. Ketika saya mengatakan Hmm. doktrin sekunder, bukan berarti doktrin ini tidak penting gitu ya. Ya. Doktrin harus kita hargai. Misalnya begini, Hmm. misalnya di gereja Injili tentu berbeda dengan gereja karismatik dalam hal misalnya Hmm. doktrin baptisan roh. Hmm. Ini kan doktrin Hmm. sekunder sebetulnya ya. Ini bicara Ya. baptisan roh ya. Hmm. Bahasa roh atau baptisan roh itu kan sekunder. Eh, Hmm. eh, ya, maka ketika kita memilih lagu, perhatikan kalau lagu itu misalnya mengajarkan tentang baptisan roh gitu ya. Kalau Hmm. menurut saya, Hmm. kalau kita dari kalangan Injili sebaiknya itu jangan nyanyikan. Bukan apa-apa Hmm. untuk menghargai tradisi pengajaran kita gitu ya. Hmm. Hmm. Kita tidak Hmm. mengatakan itu sesat, tetapi kita tidak Hmm. menyanyikan itu. Sama halnya dengan di gereja kita kan juga kita tidak mengajarkan tentang baptisan roh. Lalu mengapa kita nyanyikan lagu yang mengajarkan tentang baptisan roh kan gitu kan? Logika Hmm. berpikir gitu.
Yang Dan hal kedua, yang sama mungkin dalam kesembuhan atau dalam keajaiban begitu ya, yang mana itu ya, bukan merupakan tradisi daripada gereja-gereja tertentu, ya mungkin kita jangan betul, nyanyikan yang lagu-lagu yang ada betul, liriknya seperti itu ya. betul. Atau saya kasih Hmm, tips. Kalaupun hmm, kita mau menyanyikan sebuah lagu yang masih ambigu, misalnya kalau bicara hmm, mujizat, mujizat itu kan sebenarnya bisa kita tafsirkan banyak hal tuh. Bisa mujizat yang hmm, spektakuler, bisa juga mujizat ya, dalam arti bahkan kehidupan kita sudah dipelihara Tuhan saja sudah sebuah mujizat, misalnya gitu kan, betul, ya kan? betul. Heeh, Nah, heeh, ya bisa aja tipsnya itu adalah pemimpin ibadahnya itu dengan kata-katanya sebelum menyanyikan lagu itu membantu jemaat hmm, memaknai kembali lagu itu secara hmm, lebih tepat gitu. Kalau yang hmm, teksnya agak fake ya, agak ya, ambigu ya, ya. ya, ya, Nah, ya, ya, ini yang kedua ya. Jadi tadi soal ya, Alkitabiah, kedua soal kita hargai tradisi pengajaran di gereja tradisi kita. pengajaran. Yep. Mhm, Populer. Yang ketiga, yang tidak boleh dilupakan, lagu itu hmm, harus berkarakteristik nyanyian jemaat. Ya, jadi artinya bisa hmm, hmm, dinyanyikan oleh jemaat lokal kita. Ya, hmm, harus bisa hmm, dinyanyikan oleh jemaat lokal kita, bukan sebuah lagu yang sulitnya bukan main begitu apa. Ini hmm, secara musikal ya, Pak ya, bukan secara lirik hmm. lagi nih ya, secara musikal Ya, 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 nada susah, apa banyak intervalnya ya, ritme yang ya, sulit sekali gitu. ya. Jadi harus yang bisa dinyanyikan oleh jemaat lokal ya. Hmm, Tentu hmm, saja ini bisa saja ada lagu yang bisa dinyanyikan di jemaat A, tidak bisa dinyanyikan jemaat B gitu ya kan. hmm, Nah, hmm, kalau bisa dinyanyikan di jemaat A silakan jemaat A nyanyikan gitu. hmm, Jadi bisa saja hmm, begitu kasusnya. hmm, Itu ya. Jadi kemudian yang hmm, keempat, hmm, pemilihan lagu itu harus memperhatikan menu secara keseluruhan dari yang hmm, kita nyanyikan di gereja kita ya. Jadi hmm, jangan cuma hanya lihat satu lagu, tapi lihatlah lagu-lagu ya, plural ya, lagu-lagu yang kita nyanyikan di dalam gereja kita ya. Misalnya gini hmm, loh, jangan sampai kita hmm, dalam waktu yang cukup panjang kita nyanyiin lagunya tentang Allah yang imanen terus ya, Allah yang hmm, baik, Allah yang berkasih, Allah sahabatku, Allah gembalaku. Tapi hmm, ternyata sepanjang 1 tahun kita nggak pernah nyanyiin lagu-lagu yang mengajarkan tentang Allah yang transenden, Allah yang maha hmm, kudus, Allah yang maha suci, Allah yang besar, Allah sang pencipta, ya kan? hmm, Nah, jadi maksud hmm, saya perhatikan juga menu lagunya supaya gereja kita itu mendapatkan kelengkapan ya, kelengkapan hmm, pengajaran, kelengkapan doktrin yang diberikan melalui hmm. lagu-lagu gitu. Ya, Itu ya, sih kira-kira guideline yang 4 itu. Oh, saya mau tambahkan sedikit, Pak Kian. Tadi saya ya, lupa ya. Ini silakan. sedikit Ah, mundur. ah, Kalau kita bicara tentang lagu-lagu dari Battle Music, itu juga jangan simplistik ya. Jangan langsung ya, kita asosiasikan dengan Battle Church-nya, lalu kita seperti alergi dan hmm, negatif. Jangan lupa hmm, loh, lagu-lagu yang dari Battle Music itu pengarangnya itu belum tentu dari Battle Church. hmm, hmm, Saya kasih contoh, hmm, misalnya pengarang lagu Goodness of God. Ya, The Goodness of ya, God itu salah satu pengarangnya itu adalah Ed Cash. Ed Cash hmm, itu produser dan seringkali kerjasama dengan Chris Tomlin. Chris hmm, Tomlin kita tahu dia kan salah hmm, satu tokoh di Passion Conference ya yang sangat hmm, hmm, injili banget itu kan. hmm, Nah, hmm, kemudian juga pengarang lagu Living Hope itu kan hmm. si Phil Wickham itu. Phil Wickham itu kan Wickham, juga yep. bukan Mhm. ya bukan dari gereja Bethel dia. Hmm, hmm, Hanya hmm. diproduseri saja, hanya Betul. diproduksi, hanya dibiayai saja albumnya Hmm, oleh Apple Music gitu. Jadi kayak hmm, gini-gini kita juga jadi orang Kristen jangan jangan sempit pikirannya, kita juga hmm, lihat nuans hmm. di balik sebuah lagu gitu. Baik, baik. Wow, terima kasih banyak Kira Pak Jimmy buat penjelasannya. Tentunya ada respon yang begitu banyak ya. Saya yakin dan percaya dari teman-teman yang mendengarkan hal ini tentunya bisa memberikan komentar nanti di bawah video ini mengenai respon-respon tertentu. Tetapi saya yakin dan percaya ada respon yang mungkin setuju dengan Pak Jimmy, tetapi juga ada yang masih mencoba untuk lebih apa ya, lebih berhati-hati begitu ya. Ya, Jadinya it's okay. istilahnya consciousnya itu nggak yakin dan nggak masih belum setuju gitu. Kira-kira Pak Jimmy ada saran buat orang-orang yang mungkin ada di seberangnya Pak Jimmy? Iya, nggak apa-apa. Conscience itu kan sesuatu yang baik ya, hati nurani, apa Ya, bukan hati nurani, ya hati nurani ya itu ya, conscience ya, ya. Nggak apa-apa conscience ya. kalau kalau rasanya itu masih berat, eh, jangan paksakan gitu ya, karena Hmm, kalau kita melanggar hati nurani juga itu tidak baik ya. Artinya ya, begini, ya. yang penting berikan ruang untuk belajar, berikan ruang untuk Hmm, belajar, hmm, eh, dan cara belajar yang terbaik itu adalah dengarkan
suara dari dua pihak ya, yang pro dan kontra gitu ya. Hmm. Silakan baca artikel-artikel yang kontra, yang Hmm. pro, yang ada di internet Hmm. ya. Saya bisa sebut misalnya yang kontra itu, misalnya ada satu artikel di internet yang ditulis oleh Scott Aniol. Scott Aniol ini adalah dosen worship di sekolah di Baptis ya, Baptist Seminary. Hmm. Silakan Hmm. baca, itu ada di internet. Sedangkan kalau yang pro ya, yang artinya yang boleh nyanyikan gitu, boleh Hmm. nyanyikan. Kalau yang kontra kan tidak boleh nyanyikan. Itu Hmm. misalnya boleh baca artikelnya Sam Storms ya. Sam Hmm. Storms itu dia kan juga orang Injili, dia penulis juga. Hmm. Pandangan dia serupa dengan pandangan saya, mirip dengan pandangan saya begitu. Itu yang pro Hmm. gitu. Silakan aja baca Hmm. pro dan kontranya gitu ya. Hmm. Nah, seringkali kan Hmm. kita tuh orang Kristen di Indonesia, maaf ya kalau saya boleh jujur ya. Ya, Seringkali ya. kita tuh pada logical fallacy ini apa tuh istilahnya saya lupa. Pokoknya ada satu figur yang kita sukai, pokoknya suara figur itu Ah. yang kita terus pegang gitu, tanpa kita membuka ruang Oh, untuk belajar dari suara-suara yang berbeda begitu. iya, Ya, iya, kita iya. sangat mengibarkan diri pada figur itu, sehingga kalau dibilang no ya kita akan ikutin dia no gitu, tanpa kita tahu sebenarnya Padahal alasannya. nggak kritis ya kitanya jadinya ya pada akhirnya ya Benar, terhadap benar, pendapat daripada figur itu ya. benar, 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 Ya, benar itu ya, ya, ya. Jadi tentunya bagi teman-teman yang punya hati nurani atau suara hati nurani yang mengatakan tetap tidak. Tentunya kita juga sangat menghargai hal ini dan kita kepingin oke, juga kita melihat bersama-sama untuk kita belajar mengenai ya, topik yang kontroversi ini atau pembicaraan yang kontroversi ini supaya kita betul boleh sungguh-sungguh menyanyikan ini dengan segenap hati kita, dengan seluruh hati kita, apakah lagunya itu A, B atau C begitu. ya, ya, Wow. Wow, terima kasih banyak nih Pak Jimmy buat waktunya. Kalau misalnya ada satu kalimat penutup ya dari Pak Jimmy nih ya, buat teman-teman yang mendengarkan, buat para hamba-hamba Tuhan atau para pemimpin gereja, khususnya mengenai topik ini begitu loh. Kira-kira ada ya. satu kalimat penutup Pak buat kita semua? Iya, barangkali saya hanya mau mengatakan bahwa kita Hmm. beruntung ya, karena kita hidup di Hmm. zaman sekarang dengan kekayaan musik gerejawi yang begitu banyak ya. Ya. Silakan manfaatkan itu bagi kebaikan Hmm. gereja kita masing-masing gitu ya. Jangan memiskinkan diri kita sendiri dengan membatasi diri dari kekayaan musik gereja yang melimpah itu. Hmm. Sekali lagi, tentu saja kalau ada lagu-lagu yang tidak baik secara alkitabiah, ya kita jangan pakai. Tetapi menurut Hmm. saya banyak sekali lagu yang alkitabiah yang di luar sana yang siap kita pakai. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Jimmy buat pembicaraan kita pada saat ini dan mudah-mudahan topik pembicaraan kita atau diskusi kita bisa berguna buat para pemimpin-pemimpin gereja, buat para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja yang berbeda-beda di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Makasih Pak Jimmy. Pak Jimmy boleh tolong tutup pembicaraan kita dalam doa dan tolong doakan supaya kita semua bisa bijak begitu ya di dalam kita Ya, memilih lagu karena ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Silakan, ya, Pak. ya, ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk percakapan kami. Biarlah apapun yang kami sudah percakapkan ini Tuhan, setidak-tidaknya boleh memprovokasi pemikiran lebih lanjut dari setiap kami yang menyimaknya ya Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah proses kami masing-masing untuk menjadi orang-orang yang lebih bijak ya Tuhan. Dan kami berdoa Bapa menyerahkan untuk Pak Kian juga untuk podcastnya ini. Terus Tuhan Engkau yang pakai podcast beliau supaya boleh menjadi saluran berkat bagi sebanyak-banyaknya orang percaya, khususnya para pemimpin gereja ya Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan pimpinlah hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.